harus kita bangun manusia. Tidak ada gunanya infrastruktur kalau manusianya tidak bermanfaat. Nah, disinilah kami memerlukan guidance, arahan dari Nadiem untuk kita sama-sama membangun Jakarta. Karena yang memang ini populasi yang disebut Gen Z ini hampir 52%. Saya terima kasih. Yang kedua, saya tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhyiddin tadi, terutama untuk sekolah, dalam debat yang terakhir saya sudah menyampaikan bahwa untuk gratis itu tidak hanya sekolah negeri, setengah atau 2 juta, harus UN. Dan saya tahu bahwa mayoritas guru honorer itu latar belakangnya pasti ada terutama. Kebanyakan itu guru PAUD. Jadi itulah yang kemudian kenapa kami sampaikan secara terbuka dan itu merupakan hal bagian dari komitmen kami berdua, saya dan Pak Abdul. Kali ini kemudian kami mendapatkan dan yang lain yang penting adalah bagaimanapun dengan undang-undang mengenai pondok pesantren, kemudian juga ada perpresnya, turunannya sampai hari ini belum ada pergub atau perda yang mengatur supaya kalau kemudian ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolahnya itu ada payungnya. Selama ini kan tidak ada payungnya. Sehingga dengan demikian kami kalau memang ingin mendapatkan amanah, ini akan kami inisiasi. Karena memang terus terang undang-undang mengenai pondok pesantren dan juga perpresnya saya termasuk yang menyiapkan pada itu. Jadi saya tahu, saya cek ternyata turunannya di Jakarta itu belum ada perda maupun pergubnya. Lebih baik perda supaya ini berjangka panjang dan ada siswa dari kecil. Saya terus terang bersyukur sekarang kelompok-kelompok yang merapatkan antara nasionalisme dan agama, terutama agama Islam ini sekarang sudah sangat terbuka, dan menurut saya gerakan ini kita bisa fasilitasi, dan terutama nanti juga di lapangannya betul-betul harus bisa diwujudkan Pak Kiai. Sebab jangan sampai terjadi kurang lebih 15-20 tahun yang lalu, mohon maaf, para Kiai NU tiba-tiba punya partai, berlomba-lomba masuk di partai, masjidnya ditinggalkan di Surat Rai, diambil orang lain. Itu juga boleh terulang lagi. Jadi saya nggak perlu ngomong, Pak Kiai sudah nangkep. Nah, itulah yang kami sampaikan sebagai pembuka, karena wartawan banyak nanti kutipannya bisa salah. Saya terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati beralim ulama para kiai, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini memang menjadi momen yang paling berbahaya bagi kita. Di satu sudut kita menghadapi satu undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang DKJ, yaitu menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Kalau kita hanya berpaku kepada sebuah undang-undang ini, kita pasti akan merubah karakteristik masyarakat. Seakan-akan agama itu tidak menjadi fondasi lagi. Inilah yang saya ingin sekali ada di situ. Karena itu saya minta sama Mas Bram, kalau memang tidak diizinkan, saya ingin sekali melanjutkan pembangunan balai rakyat misalnya. Ini bagi saya ini adalah produk balai rakyat, Pak Kiai. Saya tinggal di Tebet Timur, sebelah rumah saya balai rakyat. Disitulah tempat berkumpulnya anak-anak berkreasi. Dia berbudaya, dia berolahraga, dia berorganisasi. Salah satu mungkin yang disebut radikalisme ini menjadi tinggi di ibu kota ini. Karena anak-anak kita tak punya tempat, gak ada tempat. RB telah ada, tapi mungkin sudah tidak terawat. Tempat-tempat dijangkau sangat mahal. Yang ada hanya imajinasi saja. Nah, inilah
Tapi kita tidak boleh tidak membangun manusia. Harus kita bangun manusia. Tidak ada gunanya infrastruktur kalau manusia ini tidak bermanfaat. Nah, disinilah kami memerlukan guidance, arahan dari Nadiem untuk kita sama-sama membangun Jakarta. Karena yang memang ini populasi yang disebut Gen Z ini hampir 52%. Ini makanya saya katakan, ini masa transisi yang sangat bahaya. Kalau kita sukses mengangkat anak-anak kita generasi milenial ini, insya Allah yang disebut generasi emas tahun 2045, insya Allah berhasil. Tapi kalau tidak, sangat-sangat bahaya. Kita sudah diterpa dengan teknologi yang nggak bisa kita hindari, Pak Kiai. Tidak bisa kita hindari teknologi. Mana pernah kita ngebayang dulu baca Quran lewat HP? Nggak pernah. Sekarang sudah ada HP. Biarkan saja anak-anak itu baca Quran dengan HP. Jangan terus kita larang. Kesannya kalau tidak baca Quran, itu adalah kesalahan besar. Itu yang membuat anak-anak menjadi takut untuk mengkaji. Nah, itu bagian daripada hal yang memang kita bangun. Nah, jadi sekali lagi, tentu saya akan mendukung apa yang memang berguna bagi masyarakat, apapun kelompoknya. Karena Jakarta ini kosmopolitan. Jakarta ini tempat orang berharap. Dan yang pasti sebagai masyarakat Jakarta, saya ingin sedikit memprioritaskan kebudayaan Betawi. Karena itulah yang ingin saya bangun. Dari sekian puluh tahun, 50 tahun saya ada di dunia kebudayaan. Yang semakin hari saya lihat kebudayaan Betawi semakin terfikirkan. Nah, mudah-mudahan impian itu bisa terwujud dengan doa para kiai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya udah